Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Nur. Saya dari kelas 3E Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Algebrator dan cara penggunaannya. Mari disimak baik-baik videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang software atau aplikasi Algebrator. Nah, di sebelah kanan itu adalah logo saat menggunakan Algebrator di Android, dan yang sebelah kiri adalah logo saat menggunakan Algebrator di laptop. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu Algebrator, kelebihan dan kekurangan Algebrator, lalu ada manfaat Algebrator, dan materi-materi yang sesuai di software ini. Yang pertama, ada penjelasan dari Algebrator, yaitu Algebrator adalah salah satu software program aljabar yang paling kuat yang pernah dikembangkan untuk mengatasi masalah aljabar. Cara penggunaannya pun mudah. Cukup ketik soal dengan bantuan beberapa toolbar yang ada. Algebrator akan membantu menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang mudah dipahami sampai menemukan solusinya. Algebrator ini pertama kali dikembangkan pada akhir 1990-an oleh Neven Jurkovic yang berasal dari San Antonio, Texas. Algebrator ini termasuk dalam Computer Algebraic System atau CAS. Tampilannya menurut sebagian orang sederhana dan jelas, dan dinilai sebagai aplikasi yang sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. Kelebihan dari Algebrator sendiri yaitu software Algebrator dapat menyelesaikan masalah matematis dengan menggunakan langkah-langkah tradisional dan modern. Software Algebrator memvisualisasikan soal matematika ke dalam bentuk grafik. Dapat juga menyelesaikan soal matematika dengan cepat dan akurat. Software Algebrator dapat menampilkan jawaban langkah per langkah dan menjadi tutor siswa dalam menyelesaikan masalah matematis. Lalu ada kekurangannya, yaitu secanggih apapun aplikasi, pasti juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang ada pada Algebrator ini seperti tampilan software ini kurang menarik bagi penggunanya, atau monoton, hanya bisa digunakan di laptop dan Android, tidak bisa di iPhone atau Apple, serta penggunaan aplikasi Algebrator ini hanya dalam bahasa Inggris. Lalu ada manfaat. Algebrator versi 4.0.1 dapat menyelesaikan masalah, khususnya pada bab aljabar. Kita dapat menggunakan software yang satu ini karena software ini tidak hanya menyajikan jawabannya saja, tetapi juga dengan langkah-langkah penyelesaiannya, sehingga dapat menjadi tutor siswa dalam menyelesaikan masalah matematis. Software ini adalah software yang portable. Aplikasi Algebrator sekaligus merupakan media bagi siswa dalam mempelajari matematika, sehingga pembelajaran akan lebih nyata dan menyenangkan. Aplikasi ini dapat menyelesaikan masalah matematis yang sulit sekalipun. Siswa menggunakan aplikasi Algebrator di kelas untuk membantu mereka menyelesaikan soal matematika dengan cepat dan akurat dalam pembelajaran. Lalu ada materi-materi yang bisa diselesaikan di dalam aplikasi Algebrator ini, yaitu ada aljabar, yaitu menyederhanakan aljabar serta pemfaktoran, lalu ada pembuatan kurva, yaitu kurva parabola, elif, dan lain-lain, lalu ada eksponen dan logaritma, yaitu sifat eksponen dan logaritma dasar, lalu ada persamaan linier, persamaan dua variabel maupun tiga variabel, lalu ada matriks, jenis-jenis matriks dan determinan, lalu ada geometri dan trigonometri, yaitu ada geometri dasar dan trigonometri. Ya, di sini saya akan menjelaskan toolbar pada Algebrator. Yang pertama itu ada standar toolbar, yaitu ada new, yang berfungsi untuk membuka lembaran baru atau problem baru. Lalu ada open, untuk membuka dokumen. Lalu ada save,
untuk menyimpan hasil kerja kita, lalu ada print, lalu ada solve step, yaitu untuk memperlihatkan atau memunculkan jawaban dari problem yang ada secara satu persatu atau step per step. Lalu ada solve all, yaitu untuk menampilkan jawaban secara cepat tanpa harus mengklik solve step satu persatu. Cukup klik sekali solve all ini akan langsung secara cepat memunculkan hasil dari problem secara menyeluruh. Lalu ada check solution, yaitu untuk memeriksa hasil penyelesaian. Lalu ada graph all, yaitu untuk memunculkan hasil grafik dari suatu problem. Lalu ada explain, yaitu untuk menjelaskan secara rinci dari jawaban yang telah diberikan oleh algebrator. Lalu ada visibility, yaitu untuk mengatur tingkat jawaban yang ingin kita inginkan. Lalu ada check your work, yaitu memeriksa hasil pekerjaan kita. Lalu di sini ada wizard, untuk memilih problem yang ingin kita inginkan. Lalu ada manual, yaitu memberikan informasi mengenai algebrator. Lalu ada Live Math Help, yaitu untuk memberikan informasi melalui browser. Lalu ada support, yaitu untuk menanyakan langsung mengenai algebrator melalui email resmi. Nah, untuk editor toolbar, yaitu ada undo, untuk mengembalikan sesuatu yang sebelumnya telah terjadi. Lalu ada redo, yaitu mengembalikan sesuatu yang setelahnya telah terjadi. Lalu ada cut, yaitu untuk memotong objek. Ada copy untuk menyalin objek. Lalu ada paste untuk menempelkan objek. Lalu ada mixed number, yaitu membuat pecahan campuran. Lalu ada new fraction, membuat pecahan biasa. Lalu ada make selection the numerator of a fraction, yaitu untuk membuat pecahan biasa dengan memblok bilangan atau penyebut terlebih dahulu. Lalu ada new power, yaitu untuk membuat pangkat. Lalu ada make selection base, yaitu untuk membuat pangkat dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Lalu ada new root, yaitu untuk membuat akar pangkat. Lalu make root, untuk membuat angkat pangkat dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Lalu ada new absolute value, membuat nilai mutlak. Lalu ada make absolute value, membuat nilai mutlak dengan memblok konstanta atau variabel terlebih dahulu. Matriks, yaitu untuk membuat matriks. Ada date, yaitu untuk membuat determinan. Insert new, yaitu untuk membuat tanda dalam kurung. Insert selection in, membuat tanda kurung dengan memblok konstanta atau variabel. Ini ada 3 jenisnya. Lalu ada advanced toolbar, yaitu ada divide, yaitu membuat tanda bagi. Less than, equal to, yaitu membuat tanda kurang dari atau sama dengan. Greater than, equal to, yaitu lebih dari atau sama dengan. Lalu ada insert imaginary i, yaitu untuk memberikan nilai konstanta. Di sini nilai konstantanya itu ada i, e, dan p. Lalu ada subscript, yaitu memberikan basis pada variabel atau konstanta. Lalu ada insert log, yaitu ada untuk membuat tanda logaritma dan trigonometri. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu log, learn, sin, cos, dan tan. Sekarang kita akan coba contoh soal yang kita bisa selesaikan dengan penggunaan algebrator. Yang pertama itu kita coba penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Pertama kali kita pencet new untuk lembaran kerjanya. Lalu kita pencet
new fraction, lalu kita masukkan angkanya. Contoh 2x min 5 dikurang 4x plus 1 ditambah 3x plus 2. Lalu untuk mendapatkan penyelesaiannya secara bertahap, kita mengklik Solve Step. Maka akan muncul penyelesaian pada tahap pertama. Lalu kita klik Solve Step berulang kali untuk mendapatkan hasil secara bertahap hingga selesai. Seperti yang saya lakukan. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Apabila kita mau memunculkan penyelesaiannya secara langsung, kita menggunakan Solve All. Lalu kita akan mencoba soal aljabar. Contoh, kita buat tanda kurung, lalu 2x plus 3 lalu buka kurung lagi, x plus 5. Lalu kita pencet Solve All. Nah, lalu akan muncullah hasil akhirnya secara langsung. Nah, kita akan coba persoalan lain, yaitu kita akan mencoba penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Kita pencet New. Nah, lalu kita pencet matriks. Nah, di sini ada select matrix, yaitu number of row, number of column. Nah, ini adalah berfungsi untuk menentukan order berapa yang kita inginkan. Contoh 2 kali 2. Oke, lalu akan muncullah kotaknya seperti ini. Lalu kita tulis angkanya. Dikurang matriks 1, 4, 3, 5. Lalu kita pencet Solve All. Lalu akan muncul hasilnya 1, min 1, 1, 0. Lalu kita coba lagi persoalan yang lain, yaitu mencari akar-akar persamaan. Contohnya, kita masukkan angkanya, yaitu x min 1, lalu x plus 3 sama dengan 0. Lalu kita pencet Solve All. Nah, lalu akan keluar yaitu x1-nya itu sama dengan 1 dan x2-nya itu sama dengan min 3. Nah, kita coba persoalan lain, yaitu titik tengah dari garis yang menghubungkan dua titik. Pertama, kita harus menggunakan wizard. Nah, wizard ini digunakan untuk mencari titik tengah dari segmen garis yang menghubungkan dua titik. Kita mengklik wizard. Nah, lalu di sini ada beberapa topik nih, yaitu ada line, parabola, circle, ellipse, function, free algebra, geometry and trigonometry, polynomial, and graphing. Nah, di topik ini, kalau kita klik, akan muncul subtopiknya, seperti midpoint of a line joining two point, slope of a line joining two point, x-intercept of a line, y-intercept of a line, dan lain-lainnya. Nah, kita akan coba midpoint of a line joining two point. Lalu kita klik next. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah,
kita masukkan angka untuk kedua titik. Contohnya itu 3, 5, 8, 4. Nah, lalu kita pencet solve step. Itu untuk melihat langkah per langkah. Nah, ternyata langkahnya itu hanya 2 seperti ini, lalu akan muncul grafik. Nah, di sini nilai tengahnya itu ya titik tengahnya itu di antara dua titik ini yaitu 5,5, 4,5. Seperti hasil yang ini. Nah, kalau misalkan kita udah nge-close tadi grafiknya, kalau kita ingin memunculkannya kembali, kita tinggal klik grab all, lalu akan muncul lagi. Nah, di grab ini bisa kita zoom in maupun kita zoom out. Nah, lalu contoh persoalan lain yaitu jarak antara dua titik. Sama kita pencet wizard, lalu line, lalu distance between two point. Nah, kita pencet next. Nah, kalau kita soalnya mau sama seperti problem sebelumnya, seperti problem 6, kita pencet OK. Maka langsung muncul angka poin yang sama dengan problem 6. Seperti ini. Lalu kita tinggal klik solve all. Nah, muncullah jarak antara dua titik tersebut. Nah, ini ada grafiknya juga. Lalu kita coba persamaan garis dua titik, yaitu dengan new wizard, lalu pencet line, lalu kita cari line equation to point, lalu kita next. Nah, kalau kita mau sesuai dengan persamaan yang sebelumnya, titik-titiknya yang ada sama seperti persoalan problem 8 maupun 6, kita memencet OK. Nah, lalu akan muncullah dua titik ini, lalu kita pencet solve all. Nah, lalu akan muncullah hasilnya yaitu y-1x plus 28/5. Nah, ini untuk titiknya, nah ini untuk persamaan hasilnya. Lalu kita coba lagi untuk persamaan garis titik, tapi yang diketahui gradiennya. Sama kita pencet wizard, lalu kita pencet point slope line equation, kita dengan titik yang sama, lalu kita masukkan slope-nya, contoh 4, lalu kita solve all. Nah, lalu muncullah garisnya. Nah, di sini ini adalah jawabannya yaitu persamaannya, yaitu sama dengan Y sama dengan 4X min 7. Dan masih banyak lain contoh-contohnya, yaitu sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.